kita sambut siapakah yang mendapatkan voucher umroh pada tahun 2022, 2023. Ada 5 anak yang kami sebutkan tadi, kita pilih satu untuk mendapatkan voucher umroh. Oleh karenanya kami panggil atas nama Dzu Hazzin Azim. Takbir, Allahu Akbar. Tala'al badru Jumatan Bapak Ibu plus anaknya kita hadiri ke panggung. Kita doa bersama semoga tahun depan putra putri panjenengan yang akan mendapat hadiah umroh. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min Fatma Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Sebelumnya, mungkin baru pertama kali ini saya hadir di Fatma Podcast. Saya teman Kang Bagus yang mendampingi beliau, menemani beliau menjadi host. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan nama saya. Siapa sih nama saya? Nama saya adalah Anas Khairuddin, bisa dipanggil Kang Anas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan narasumber yang mendapatkan reward umroh kemarin. Siapa sih beliau? Dan bagaimana proses-prosesnya dilakukan beliau sehingga mendapatkan reward umroh? Tanpa berlama-lama, langsung kita cari sumber dari beliau. Assalamualaikum Kang Adim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu Anda mau hadir di podcast ini ya. Ya. Kemarin kan sampean mendapatkan reward umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, umroh itu kan bukan sebuah hadiah yang kecil. Besar, nominalnya pun juga besar. Bagaimana sih cara sampean kok bisa mendapatkan reward umroh tersebut? Apa berdoa? Apa ada usaha-usaha tertentu sehingga sampean bisa mendapatkan umroh tersebut? Jadi gini, saya sangat tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah umroh ini. Tidak menyangka? Tidak disangka-sangka berarti? Kebetulan. Ya. Bejo. Lah, kan pondok itu mengadakan program jualah. Apa itu jualah? Seperti sayembara. sayembara. Untuk anak yang hafalannya banyak dan lancar, maka dia akan mendapatkan hadiah umroh. Berarti hafalannya sampean termasuk banyak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana berjalannya proses itu? Saya waktu itu kan dipanggil Ustadz Nindom. Setelah tasmik pagi saya dipanggil Ustadz Nindom. Terus saya bingung kenapa kok dipanggil. Terus saya akhirnya mau ke Pak Nindom. Derdek. Ada ya. Apa ini kok dipanggil? Ya. Ada kasus apa? Terus saya akhirnya ke Pak Nindom. Terus Pak Nindom bilang, "Direk jualah gitu." Terus saya melihat itu, kok saya dalam ada keraguan? Iya. Oh, terus kalau buatan sakit Pak. Terus
Lah kenapa terus toh gak apa-apa dijajal sih terus akhirnya saya manut saja. Manut ya, tidak ada salahnya kan untuk mencoba. Ya. Siapa tahu kita menjadi pemenangnya. Oke. Terus akhirnya saya ikut. Saya sebenarnya mengikuti jualah itu sangat minder sekali. Insecure. Kenapa? Apakah pesertanya itu sudah hatam Al-Quran atau lancar-lancar atau flynya bibanya? Pesertanya itu hebat-hebat semua. Hebat. Ya. Ada yang sudah hafal Al-Quran, ada yang hafalnya lancar semua, ada yang hafalannya lebih banyak dari saya. Saya insecure. Ya. Tapi kan Anda terus mencoba, tidak putus asa, ya kan? Ya. Terus akhirnya alhamdulillah pada saat acara ikhtitam tersebut nama saya bisa terpanggil untuk menjadi pemenang umroh itu. Ya. Ketika sampean mendapatkan reward umroh tersebut, kepada siapa Anda memberikan? Ke diri sendiri, orang tua, atau kakek nenek mungkin? Saya memberikan hadiah umroh ini kepada bapak saya. Kepada bapak sampean? Ya. Sebagai bentuk hadiah? Ya. Karena bapak saya lah yang mengajarkan saya untuk cinta kepada Al-Quran. Jadi sejak kecil sudah dididik untuk cinta kepada Al-Quran? Ya. Nah, terus untuk cinta kepada ya. Apakah sebelumnya berpikir untuk memakai sendiri hadiah tersebut? Tidak. Saya waktu itu tidak ada pikiran untuk bisa mendapatkan umroh. Ya. Jadi spontan memberikan kepada bapak saya. Bapak sampean. Ya. Itu mungkin baru sedikit yang kita berikan kepada orang tua. Ya, belum bisa membalas semua yang kita berikan. Besok ketika di akhirat, para penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tua. Itu yang paling besar. Ini baru secuil ya. Lalu bagaimana perasaan sampean ketika dipanggil dan ketika memberikan hadiah tersebut kepada orang tua, dan bagaimanakah pendapat orang tua sampean? Waktu saat nama saya dipanggil, saya itu terharu mendengar nama saya dipanggil. Terharu? Karena itu saya tidak menyangka kalau nama saya itu bisa dipanggil. Terus, akhirnya saya pun maju dengan perasaan yang Dredeg, rakaruan, suka, senang, haru, sukar. Terus akhirnya saya maju terus orang tua saya dipanggil. Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah. Saya teringat sebuah kata-kata yang begini: jika tidak ada keberanian maka tidak ada kemajuan, gitu ya. Yang penting kita berani terus mencoba, gitu kan. Ketika menghafal Al-Quran, metode apa yang sampean pakai? Apakah secara terus-menerus per ayat atau per halaman, ataukah membaca dulu baru menghafalkan, atau mendengarkan, atau bagaimana metode yang sampean pakai? Metode yang saya pakai itu saya membagi satu halaman itu 3 bagian. 3 bagian, satu kotak 3 bagian gitu ya? 5 baris. 5 baris. Nah, yang pertama saya baca bagian yang pertama itu sampai berapa kali, paling 5 kali, terus baru saya hafalkan. Nah, terus sudah hafal ganti bagian yang selanjutnya, seperti itu terus. Kira-kira itu membutuhkan berapa waktu untuk satu halaman? Biasanya sih kalau cepat-cepatnya itu 30 menit. 30 menit? Kalau konsentrasi itu, nak. Butuh konsentrasi penuh gitu ya? Ya. Ketika menghafal Al-Quran, ketika tasmi, itu paling banyak berapa? Saya kalau tasmi nambah itu paling banyak 1 lemper. 1 lemper? Itu pun sangat jarang sekali. Masya Allah. Yang penting istiqomah gitu ya? Ya. Apakah hafalan sampai yang sudah khatam? Alhamdulillah belum. Nah, kenapa kok belum? Apakah ada target tahun ini khatam, bulan depan khatam, atau apa, bagaimana? Saya kan ikut program intensif di asrama Roage. Di Roage? Ya. Berapa tahun itu target khatamnya?
target katamnya itu 3 tahun jika mengikuti program intensif. 3 tahun. Kalau target sih insya Allah tahun ini katam. Tahun ini katam. Kita doakan semoga Kang Adim tahun ini bisa katam. Allahumma Amin. amin amin. Dan ketika Anda menargetkan tahun ini khatam, sudah berapa tahun melalui untuk menghafal Al-Quran? Apakah pertama itu disengaja atau keinginan sendiri untuk menghafal Al-Quran? Sebenarnya saya tidak menyangka kalau saya akhirnya bisa menghafal Al-Quran sebanyak ini. Tidak menyangka? Karena saya mondok itu kan bukan karena diri saya sendiri, Karena orang tua? karena orang tua. Saya disuruh mondok dan saya pun mau, akhirnya mau. Terus saya masuk ke pondok sini itu Pondok Fathul Majid itu kelas 7, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sudah dari SMP. Saya mondok di sini. Dari sini ya. Ya. Saya itu pertama mondok nggak ada sama sekali keinginan untuk menghafal Al-Quran. Cuma ikut alurnya gitu ya, disuruh menghafalkan, Ya. disuruh tasmi gitu. Nah terus akhirnya saya kelas 1 itu cuma mendapatkan juz 30 saja. Juz 30 kelas 1. Ya. Terus akhirnya tahun ke depan, tahun selanjutnya Kelas 8. saat kelas 8 entah kenapa kan waktu kelas 7 haflah kan ada wisuda itu hafalan yang terbanyak. Oh, itu menjadi semangat sampean. Kan kelas saya itu ada yang dipanggil hafalan terbanyak. Namanya siapa itu? Lupa saya. Lupa ya. Sudah berapa tahun itu? Ya, terus saya nggak maju waktu itu, nggak maju. Terus saya terinspirasi sama Kang Yusuf Bakhtiar. Kang Yusuf Bakhtiar. Iya. Dim gak kowe sing maju ngono. Masuk bapak apal Al-Qur'an kowe gak maju. Oh. Terus saya akhirnya terinspirasi. Oh iya gitu ya. Terus akhirnya sejak saat itu saya mulai semangat untuk menghafal Al-Qur'an. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak bisa gitu ya? Karena tidak ada usaha yang sia-sia. Karena tidak ada usaha yang sia-sia. Walaupun awalnya kelas 7 kita terpaksa, akhirnya kita bisa terbiasa. Ada kata begini loh. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi terus kebiasaan menjadi kewajiban. Awalnya kan sampean terpaksa kelas 7, ya kan? Iya. Terus karena terpaksa akhirnya terbiasa untuk menghafal Al-Quran. Karena memiliki semangat untuk hafal Al-Quran, akhirnya menghafal menjadi kewajiban. Apakah hafalan Al-Quran itu sampean senangi, sampean sukai, sampean cintai? Sangat saya cintai. Sangat ingin untuk hafal Al-Quran ya? Iya. Imam Ghazali pernah berkata begini, jika kalian ingin mendapatkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian inginkan, kalian harus melewati sesuatu yang tidak kalian sukai, gitu ya? Menghafal Al-Quran itu berat gak? Menghafal itu gampang, menjaganya itu yang berat. Menjaganya yang susah itu ya. Pasti ada proses yang sangat menyulitkan, sangat melelahkan. Iya. Yang pasti sampai tidak sukai. Iya. Iya kan? Ngurangi tidur, bagi waktu yang lainnya. Apalagi tentang istiqomah, itu yang paling sulit. Iya. Iya. Istiqomah itu paling sulit. Istiqomah. Kenapa kok ketika kelas 7 sampean memilih hafalan Quran? Kan ada kitab yang lainnya. Kan kelas 7 itu semuanya kan disuruh menghafalkan Al-Quran dulu. Yang penting juz 30 dulu ya. 30 dulu. Nah, kelas 2 SMP baru disuruh milih kitab atau milih Al-Quran. Jadi saya kelas 7 itu cuma menghafal juz 30 saja. 30. Ya. Kelas 8 memilih Al-Quran. Iya. Alasannya apa kok memilih Al-Quran? Adakah motivasi tersendiri atau dorongan dari orang tua, teman atau diri sendiri kok memilih Al-Quran itu bagaimana? Karena saya terinspirasi dari dia itu Kang Yusuf Bakhtiar. Masuk bapak apal Al-Quran anak gak. Tidak ingin kalah ya. Semangat. Pasti seseorang pernah merasa down, Ya. ingin pasrah, lelah, asa. iya putus asa. Nah ketika sampean putus asa menghafal Al-Quran, pernah toh? Pernah. Apa sih motivasinya sehingga kembali semangat? Motivasi saya itu
saya ingat orang tua. Ingat orang tua ya. Ingat orang tua di rumah bekerja keras untuk membiayai kita. Iya. Masa kita nggak semangat untuk Harus ada timbal baliknya gitu ya. Bukan cuma nyusahin, harus bisa membahagiakan. Mungkin di Al-Quran ada salah satu ayat yang merujuk kepada hafalan Al-Quran, ada? Ada. Coba dibacakan, ingin mendengar sedikit suara emas sampean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-ayat. Yang artinya sungguh telah dimudahkan Al-Qur'an untuk kita ingat, untuk kita hafal. Jadi kita harus semangat membaca Al-Qur'an karena kita harus semangat menghafalkan Al-Qur'an. Karena sudah ada di ayat Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Itu kan 4 kali diulang ya, sampai 4 kali diulang. Dalam satu surat 4 kali diulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Alhamdulillah. Coba sebelum saya tutup podcast kali ini, coba beri satu kata-kata motivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Apa ya? Agar kami semangat juga seperti sampeyan. Orang yang berusaha itu pasti akan sukses. Walaupun itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi itu sudah ada kepastian pasti itu sukses. Pasti sukses ya. Manjada wajada. Alhamdulillah. Tidak ada usaha tanpa hasil dan tidak ada hasil tanpa usaha. Iya. Usaha tanpa doa sia-sia ya. Doa tanpa usaha juga sia-sia. Semuanya itu harus seimbang antara doa dan usaha. Jangan kita berusaha tapi lupa untuk berdoa. Dan jangan kita cuma berdoa namun tidak ingin berusaha. Kita diberi tenaga, diberi akal oleh Allah. Kita harus berusaha semampu kita, pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Oke. Terima kasih atas waktunya Kang Dim. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak pas begitu ya. Ya. Nek sawah ngicir koro, nah, cakep melolo. Cakep. Nah, ulangi nek. Nek sawah ngicir koro. Cakep. Nek gadah salah nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.